Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji fikih Islam, yaitu membahas tentang rukun-rukun berwudu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan rukun ialah sesuatu yang harus dilakukan pada saat melaksanakan suatu perintah ibadah. Jika satu di antara rukun-rukun tersebut tidak dilaksanakan, maka ibadah tersebut tidak sah dan tidak diterima. Sekali lagi, bila salah satu rukun ditinggalkan misalnya dalam hal berwudu, maka batallah wudunya dan tidak dinilai sah menurut syariat Islam. Adapun penjelasan tentang kategori apa saja yang disebut dengan rukun-rukun di dalam berwudu, ini bisa mengacu pada dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rukun-rukun wudu secara global, yaitu tepatnya dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku-siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini dan juga didukung dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dimaklumi bersama di dalam kitab-kitab hadis, maka ada beberapa yang dikategorikan sebagai rukun dalam hal wudu. Yang pertama adalah niat. Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah di dalam kitab Fiqh Sunnahnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan niat adalah sebuah keinginan yang dibarengi dengan tindakan nyata untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintahnya. Dan niat ini perlu diketahui murni pekerjaan hati, tanpa harus ada pengucapan apapun dari lisan seseorang. Sehingga melafadzkan niat dengan lisan bukanlah suatu yang disyariatkan di dalam agama Islam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah wudu tidak pernah melafadzkan niat wudunya. Berkaitan dengan niat sebagai rukun dalam berwudu, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Kemudian rukun yang kedua di dalam berwudu adalah mencuci seluruh wajah. Adapun yang dimaksud dengan wajah adalah sesuatu yang tampak saat berhadapan. Batas wajah dalam konteks wudu
dimulai dari bagian dahi paling atas hingga dagu di bagian bawah. Sehingga lebarnya adalah dari batas telinga kanan hingga telinga kiri. Mencuci wajah ini merupakan salah satu rukun di dalam berwudu. Artinya tidak sah wudu seseorang tanpa mencuci wajah. Dan termasuk di dalam kategori mencuci wajah yaitu al-istinsyaq dan al-istinsar. Yang dimaksud dengan al-istinsyaq adalah memasukkan air ke dalam hidung dan menghirupnya hingga ke pangkal hidung. Sedangkan yang dimaksud dengan al-istinsar adalah mengeluarkan air dari dalam hidung setelah beristinsyaq. Selanjutnya saudara kaum muslimin a'azzanallahu wa iyyakum, rukun wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga siku. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah disebutkan tadi. Adapun siku adalah persendian yang membatasi lengan bawah dan lengan atas seseorang. Kedua sikut ini termasuk dalam bagian tubuh yang harus dibasuh saat berwudu. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukun wudu yang keempat adalah mengusap rambut kepala secara keseluruhan. Di dalam kitab Fiqh Sunnah karya Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah disebutkan bahwa kata mengusap mengandung makna membasahi. Hal itu bisa dilakukan dengan menyentuhkan anggota yang basah kepada anggota tubuh lainnya. Misalnya dengan menyentuhkan tangan atau jari yang basah ke kepala. Di samping itu, wajib mengusap kedua telinga bersamaan dengan mengusap kepala, karena keduanya adalah bagian dari kepala. Karena banyak sekali hadis yang menjelaskan sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan membasuh kepala itu secara keseluruhan, ya, dimulai dari atas hingga ke belakang, kemudian ditarik lagi ke depan, lalu setelah itu telinga. Ini contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, rukun wudu yang kelima adalah mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Saudara kaum muslimin a'azzanallahu wa iyyakum. Mencuci kedua kaki hingga mata kaki ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dalam suatu riwayat Ibnu Umar mengatakan bahwa suatu ketika kami ketinggalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Lalu kami bisa menyusul beliau. Namun waktu asar hampir habis. Kami berwudu dan mengusap kedua kaki kami. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteriak dengan lantang 2 atau 3 kali saat melihat kami melakukan hal itu, wailun lil a'qabi minan nar. Sungguh celaka tumit-tumit itu akan dilahap api neraka. Disebabkan tidak teraliri oleh air wudu. Berkaitan dengan hal ini, Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah menukil perkataan Abdurrahman bin Abi Layla radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersepakat bahwa membasuh kedua tumit adalah wajib hukumnya. Kemudian, rukun yang keenam di dalam ibadah wudu adalah tertib atau berturut-turut. Artinya, mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhirkan mana yang harus terakhir. Atau dengan kata lain, membersihkan anggota wudu satu demi satu secara berurutan seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi ayat ini menyebutkan anggota wudu secara berurutan. Ya, membasuh muka, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian kaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara berurutan. Maka tertib atau berurutan dalam melakukan ibadah wudu ini termasuk kategorinya adalah
rukun. Apalagi ini didukung dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Al-Baihaqi dan imam yang lainnya, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ibda'u bima bada Allahu azza wa jalla bihi." Mulailah sesuai dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mempraktikkan urutan-urutan ini. Dan tidak pernah ada satu riwayat pun yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan wudhu itu tidak tertib. Dan perlu diketahui bahwa wudhu ini adalah ritual ibadah. Dan ibadah selalu berpatokan, selalu mengacu pada jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ada seorang pun yang menyimpang dari yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi itu senantiasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang menyebutkan secara berurutan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini terkait dengan rukun-rukun berwudu bermanfaat untuk kita semua di dalam melaksanakan ibadah berwudu. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.